Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi nih di Ada Misteri bareng gua Ari dalam segmen mencekam atau menceritakan kisah misteri yang akan diceritakan oleh teman gue ini nih, si Kiki, yang akan menceritakan pengalaman pribadinya. Apa kabar nih Sobat Misteri? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Ki, malam ini kita mau bahas apa nih, Ki? Untuk malam ini kita akan ngebahas tentang kelanjutan yang kemarin ya. Kenapa gue bisa mual dan kenapa gue bisa keluar dari friend kayak gitu. Oke. Sebelumnya gue mau thank you banget nih yang udah mampir di channel kami. Dan jangan lupa tonton video kami sampai habis ya. Dan selain disemangatin Ayang, gimana nih, Ki? Cara kita biar lebih semangat lagi bikin videonya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga jangan lupa di share ke teman-teman kalian dan keluarga kalian. Dan kalau emang ada yang kalian ingin tanyain atau misalnya pengalaman kalian yang ingin kalian ceritain dan kita ceritain lagi nih di sini, bisa langsung di komen ya, atau bisa nomor telepon kita juga, bisa WA atau telepon langsung juga bisa. Nah, gue mau ulas tentang kita syuting kemarin nih, Ci. Kemarin kan pas di tengah kita lagi shoot video nih, lu mual tuh. Terus pas di akhir-akhir juga lu bilang lu udah gak kuat tuh. Itu kira-kira kenapa tuh, Ci? Nah, pas emang kemarin teman kita Diri lagi cerita itu, yang dia nyebutin sosoknya itu, nah itu emang ada yang benar-benar mirip banget sosok yang Diri ceritain kayak gitu. Tiba-tiba tuh dia kayak mau nempel ke Diri gitu. Oh, si narsum kita kemarin tuh. Iya, nah makanya gue karena gue sensitif ya, jadi gue benar ngerasain banget gitu kehadirannya dia ada di sini gitu. Dan sosok ini tuh benar-benar nggak suka banget apa sih namanya, bentuknya lah intinya kayak gitu diceritain sama Diri, intinya kayak gitu. Iya kan kemarin soal si kemarin sempet kayak meragain apa sosoknya tuh kayak gimana Iya, ya. betul. Mungkin itu dia marah mungkin, Ci. Iya, yang kemungkinan juga yang datang sini adalah bukan sosok yang benar-benar dia diceritain, tapi mungkin dia itu ngerasa mirip nih sama gue kayak gitu. Oh, jadi bukan yang dia dari pendakian itu, bukan mungkin Kemungkinan, ya? iya. Cuman Jadi apa sosoknya mirip banget gitu mungkin. nah, mungkin dia ngerasa kayak ini gue nih gitu. Jadinya dia ngerasa kayak marah kayak gitu. Nah, kalau gue lagi sensitif atau ada yang ngedeket ke gue tuh ngerasa bener-bener kayak mual banget, mualnya parah kayak gitu. Iya, makanya kemarin kan lu sampai langsung keluar tuh ke bawah mual-mual. Nah, karena dia nyebutin makhluk itu dan makhluk-makhluk yang lain pun ikut dateng nih kayak gitu. Jadi nggak cuma satu tuh, Ci. Nggak cuma satu, dan itu ngeganggu sih ya, ngeganggu gue kurang lebih berhari-hari lah, sekitar 3 atau 4 hari. 4 hari benar-benar udah mulai kayak udah enak kayak gitu. Oh, berarti selesai dari kemarin kita shoot, lu dapet gangguan tuh, Ci? Dapet gangguan. Yang pertama kan dari sini tuh, dari sini pas kita udah selesai tuh, lu kan pada beli makan nih keluar ya. Iya. Nah, gue di sini bertiga nih, gue, suami gue, sama Deri. Ya, gue lagi asik-asik aja nonton nonton Instagram lah segala macam kayak gitu. Dan tiba-tiba kepala gue dijedotin nih di sini. Oh, Nah, makanya udah gue lagi santai-santai gitu, ditarik. sampai fisik, nyerang fisik Iya. gitu, Ci. Gue sih maksudnya kayak ya emang mungkin ada beberapa makhluk yang nggak suka ya, dan ada juga yang benar-benar kayak main fisik ke kita gitu. Ya mungkin kalau emang sobat Ada Misteri yang bisa gitu ya, atau pernah ngalamin, pasti pernah deh kayak nggak yang gue alamin kayak gitu. Oh, ngerasain kayak gue ngerasain kemarin ya? Iya, bener-bener kayak gue lagi santai-santai lagi ngobrol biasa, lagi sambil ngeliat-ngeliat sosmed kan, tiba-tiba rambut gue ditarik sampai kontok di sini nih. Itu parah sih. Parah. Itu si Jamal sama si Beb ngeliat juga tuh. Lihat, Anjir. mereka juga kaget sama tiba-tiba gue ditarik kan. Nah iya, nah dari situ nggak lama di situ gue nyium banget bau amis ya, bau banget amis, pokoknya nyengat banget deh gitu, kayak amis darah gitu ya. Gue pernah nyium bau ini tuh dulu pas masih sekolah lah intinya, yang waktu awal gue ceritain tuh. Oke. Iya. Nah ternyata sosok itu datang juga gitu. Itu ngerasa itu apa sih, Ci, yang nyebabin dia datang sih?
sebenarnya sih kayak mereka tuh ngerasa kayak gue diomongin nih gitu, kayak gue terpanggil nih gitu buat tampil kayak gitu. Ya mungkin kalau sobat ada misteri yang bisa ngeliat, mungkin bisa ngeliat apa nih yang kemarin terjadi atau sosok apa nih yang ada di belakangnya Derry gitu. Oh boleh banget tuh buat kalian mungkin yang bisa ngeliat, komen di bawah ya. Nah, terus sampai gangguannya gue denger dari Jamal juga nih pas lagi di rumah juga tuh Ci. Nah, kayak lu iya. ngerasa diganggu sampai Iya. di rumah. Nyampe rumah itu karena gue udah nyenyak banget ya, emang gue capek banget sih, maksudnya ada gangguan-gangguan kayak gitu kayak gue abaikan aja gitu. Oke. Dan yang gangguan ini tuh yang kita alami tuh bukan gue doang, tapi Jamal juga. Oh iya emang ngerasain Jamal juga. kan ada juga dampaknya. Iya, kita berdua tuh sama-sama ngerasain di rumah gitu kan. Kayak pas kita pulang nih, awalnya kan kita pulang dari sini itu gue tidur kayak udah butak-butuk gitu bunyi. Kan di kulkas gue tuh kayak tempelan gitu. Jadi kayak tempelan tuh di dilepas, dipasang lagi, lepas, dipasang lagi kayak gitu. Tapi gitu sih. Ya, nah terus karena gue malas denger itu, gue inilah pakai bed cover, gue tutupin semua muka gue kan. Kan udah capek banget ya. Makanya, nah dari situ muka gue ditiup. Tiup. Jadi kayak seolah-olah dia tuh mau gangguin gue banget biar gue nggak tidur lah, intinya kayak gitu. Iya, dan itu bukan gue doang yang ngerasain gitu, Jamal juga ngerasain. Dan sampai kemarin pun masih masih kayak di di kulkas tuh kayak masih kayak bunyi gitu, terus kadang-kadang ada kayak bunyi ketok kayak gitu. Oh, itu dari sosok yang itu Ci, yang kemarin. Kalau yang Citu sih anak kecil sih ya. Jadi kalau kita bukan yang manggil sih ya, tapi kalau kayak kita ngomongin mereka nih, kayak mereka tuh masih terpanggil. Ntar dia buat temen lagi kayak gitu. Jadi ngebawa yang lain juga buat hadir di sini ya Ci. Iya, kurang lebih sih kayak gitu. Nah, Dia manggil temen-temennya lah. Itu ada nggak sih kayak lu ngerasain dampaknya tuh kayak di fisik juga? Nah iya tuh, gue tuh abis podcast itu gue sakit kan ya, sakit tuh gue beberapa hari yang gue ngomong di sama lo pada kan, yang gue bilang gue lagi nggak enak badan. Nah itu punggung gue tuh sebelah kanan tuh bener-bener sakitnya luar biasa, sakit banget. Sampai itu beberapa hari itu bener-bener sakitnya luar biasa, kayak gimana sih, kayak lu dipukulin gitu. Iya. Pokoknya sakit banget deh, dan ya baru hilang tuh sekitar 4 harian. Itu ngalaminnya lu pas kejadian itu malam apa gimana? Apa siang apa sore gitu? Ngerasa sakit? Nah malamnya awalnya sakit, tapi gue nggak ngerasain banget gitu, kayak mungkin gue kecapean karena balik pagi lah gitu kan ya, habis kerja gue balik pagi gitu. Nah ada yang lupa nih gue ceritain. Dari situ, dari yang malam itu yang gue tidur, yang gue ditiup itu, nggak pagi sih ya, gue bangun agak siang deh tuh. Gue bangun agak siang, biasanya gue emang kalau bangun langsung ke luar kan, langsung ke depan kan. Pas gue ngaca, yang gue lihat tuh bukan muka gue, tapi bukan nenek-nenek. Gue kaget dong, maksudnya gue langsung shock ya. Ya namanya bangun tidur-tidur ngeliat muka gue, dan gue sempet ngaca tuh di handphone. Gue bilang anjir, apa mata gue ini rada sliver kan. Gue ngaca di handphone sama, akhirnya ya udahlah, gue nggak mau ngaca dulu nih, gue bilang gitu ya. Dari situ gue langsung nih ke rumah nyokap kan, maksud gue mau mastiin nih orang-orang liat gue muka gue apa nih gitu kan ya. Gue nanya nyokap gue, ternyata malah nyokap gue yang liatnya gue gitu. Oh jadi bukan nenek-nenek tuh? Bukan. Berarti lu doang nih yang liat diri lu sendiri. Iya. Pas ngeliat di kaca kayak nenek-nenek. Makanya gue langsung shock banget ya, namanya baru bangun tidur nah kayak gitu ya, kaget lah ya. Pasti. Gitu. Tapi itu cuma 1 hari doang sih, setelah itu nggak lagi. Wah gila ya. Nah setelah itu yang gue rasain itu punggung gue sakitnya luar biasa. Sakit. Lemes juga tiba-tiba, nggak tahu deh. Makanya, dan setiap kalau gue ngomongin sosok yang ngebahas tentang sosok yang Derry ceritain itu, pasti efeknya ke badan gue gitu. Gue juga nggak ngerti sih kenapa kayak gitu. Berarti gangguannya yang ekstrim dari sosok yang ceritain si Derry ini ya? Iya betul, jadi kayak seolah dia tuh nggak suka nih, gue nggak suka nih gue diceritain gitu. Oke. Aci sorry nih, pas bentuk nenek-nenek itu kayak gimana sih? Kayak muka lu keriput apa gimana? Muka nenek-nenek yang kurang lebih 90 tahunan lah gitu. Udah tua banget tuh nggak? Iya benar-benar kayak tua banget deh, kayak udah nenek-nenek banget gitu. Itu apa sih kira-kira sih?
yang nyebabin lu kayak gitu sih? Nah kalau itu gue kurang tahu ya kenapa gue tiba-tiba bangun tidur langsung kayak gitu. Kalau malam-malam logika lah ya. Jadi seenggaknya siang-siang tiba-tiba kayak gitu gue juga kaget. Dan gue juga nggak sempet gimana sih, gue langsung ya udahlah gitu. Itu udah ada gangguan dari si makhluk itu nggak sih, sampai yang bikin lu pengen begitu? Ya seperti yang gue ceritain tadi, kayak yang sebutin dari itu kan dia nggak suka nih. Terus kita cerita lagi kan tentang makhluk-makhluknya kan. Nah ada yang nggak suka, jadi dia mereka kayak manggil kayak gitu. Kok ngajak temen? Nah iya, karena gue ngebahas juga, nah dia mungkin nggak suka, kayak lu nggak usah nyebutin gue deh, jadi gitu gue gangguin nih gitu. Oh jadi setiap sosok yang misal diceritain atau disebutin gitu, ada yang ngerasa keganggu atau marah gitu Iya ya? betul, ada yang ngerasa nggak suka nih ke bentuk gue diceritain sama orang lain gitu. Gitu ya. Itu ngeri juga sih. Parah sih, Parah gue sih, gue nggak shock nyangka. juga sih. Gue juga gak nyangka sih, maksudnya dari kemarin sampai segitunya gitu sih. Itu Kan parah sih. parah sih. Soalnya kan yang pas sebelum-sebelumnya kita alhamdulillah tuh ya aman-aman aja lah. Aman-aman aja. Nah yang pas kemarin gue udah kaget juga sih sampai kayak gitu masalahnya. Dan Sama dampaknya sih. kan ke lu nih. Iya, gue beberapa hari ngerasain yang bener-bener ya gitu deh, kayak badan tuh gak enak banget gitu. Hari besoknya pun gue ngerasa badan gue sakit, gue bener-bener sakit itu di hari itu. Di hari ini kita podcast, besoknya gue sakit. Oh jadi setiap habis podcast? Iya, gue badan juga lu nggak tahu sakit? nih kenapa setiap abis podcast gue selalu sakit gitu. Gue juga nggak ngerti, dan itu sakitnya cuma 1 hari. Dan Jadi hari ini gue podcast nih, kita syuting nih hari ini, besoknya gue langsung sakit. Tapi hari itu doang ya, besoknya udah sehat lagi aja gue gitu. lu kayak nggak kenapa-napa gitu ya? Nggak kenapa-napa. Pokoknya di hari ini kita syuting, besoknya gue langsung sakit. Udah 3 kali syuting, 3 kali juga begitu nih. Nah semoga aja besok enggak ya. Ya mudah-mudahan ya. Nah kira-kira apa lagi tuh Ci yang lu rasain kemarin nih pas di sini nih, pas lagi kita tag tuh kan, lu sempet apa tuh pas akhir-akhir tuh kita mau closing, lu udah nggak kuat tuh lu bilang tuh, itu emang udah parah banget Ci. Nah itu karena udah beberapa yang dateng ya, jadi gue takutnya gue mual-mualnya parah lagi nih gitu kan. Jadi daripada gue ngeganggu, lebih baik gue keluar dulu nih kayak gitu. Kan kemarin kan sempet lu juga ini Ci ya, kalau nggak salah tuh kemasukan juga tuh kalau nggak salah ya. Itu kira-kira apa tuh Ci? Kalau itu kurang lebih yang di belakangnya Derry itu, kayak dia tuh nggak suka, jadi dia mau bilang kalau gue nih nggak suka, jadi lu jangan cerita tentang gue, kurang lebih kayak gitu. Oh jadi masuk tuh kalau lu ya? Iya, nah dia mungkin mau ngomong sama kalian lah intinya, mau ngasih tahu ke kalian kalau gue nih nggak suka nih sosok gue diceritain kayak gitu. Iya soalnya kemarin tuh jujurnya gue kaget banget sih Ci. Pas gue lagi ngobrol gue tanya, kok lu diem aja nih gue. Dan Gue tuh ternyata emang kata udah- laki lu kemasukan. Gue tuh sebenarnya udah kayak nahan sih, kayak jangan sampai masuk gitu. Soalnya dia udah bener-bener deket banget sama Derry lah intinya. Emang sih Derry kalau untuk masukan dia nggak bisa ya, bukan nggak bisa sih, tapi emang agak susah lah gitu ya. Nah sedangkan gue yang lebih sensitif, lebih gampang masukin kayak gitu. Iya kemarin kalau kita lihat juga nih ya, si Dedi kan kemarin juga pas lagi bawain cerita juga kan udah kayak merinding, Iya. mual-mual, sempet mual-mual juga tuh kayak ngerasa nggak nyaman. Mungkin efek dari si makhluk itu Ci ya? Iya, karena memang makhluk itu ada benar-benar di belakangnya Derry banget gitu. Kayak dia tuh berdiri di belakangnya Derry banget. Pas Derry nyebutin itu bener-bener dia yang nyeritain sosoknya, dia tuh bener-bener ada di belakangnya Derry dan sama banget apa yang Derry ceritain gitu makhluknya. Oh mungkin, pantas sedekat itu sih ya? Iya, makanya efek ke Derry juga kan lebih sensitif, dia juga kan sensitif juga ya. Jadi dia ngerasain ya apa yang ada di sekitar sini gitu. Dia ngerasa lebih sensitif lah, dia ngerasain gitu kan, ada sesuatu nih yang deketin gue gitu. Walaupun dia nggak bisa lihat. Iya. Kan kemarin juga makanya lu sempet nahan ya. Mungkin lu juga kecapean juga jadi nggak kuat mungkin Ci ya. Kadang kalau kayak gitu ada yang berat, ada yang gampang sih ya, maksudnya kayak contohnya deh kayak yang kayak gitu kan dia nggak suka kan, ya dia cara ngungkapinnya ya masuk ke gue gitu kan. Nah kayak misalnya sosok kayak anak kecil,
dia paling susah diusir, paling susah disuruh pergi. Yang setiap makhluk beda-beda sih, dan efeknya juga beda-beda ke gue ya gitu. Oh berarti kalau kemarin termasuknya ekstrim juga sih. Parah gitu. parah. Gue ngerasain bener-bener yang sakit sampai beberapa hari itu tuh baru ini doang. Selama ini sih paling ya satu hari udah gitu. Itu paling kalau yang pas itu lu apa ngerasain tuh kayak lemes-lemes doang biasa apa pusing? Yang mana nih? Yang biasa sebelumnya. Kalau yang sebelum biasa palingan ya iya agak lemes sama sakit kepala udah itu doang. Oh makanya baru kemarin yang sampai parah banget. Kemarin yang bener-bener langsung nyampe rumah digangguin, besoknya lagi digangguin, dan gue juga sakit, dan efek ke badan gue juga yang kayak sakit semua lah gitu badan gue. Yang pasti punggung gue tuh sakit banget. Itu berapa hari sih? Kalau sampai kurang lebih 4 hari. Kurang lebih 4 hari. Oh. Yang udah agak mendingan di hari keempat tuh udah agak mendingan ya. Udah nggak terlalu kayak 3 hari yang sebelumnya. Berarti ya alhamdulillah udah aman ya Ci? Alhamdulillah udah aman. Semoga nggak ada ya, yang semoga baper lagi. Mereka sama kayak kita loh, kadang suka baper. Kalau dia diceritain ya, kadang suka lah gue ceritain gitu. Ya, mungkin ada juga yang suka diceritain ya, atau juga yang ceritain gue dong gitu. Ada juga yang pengen tampil kan. Ada pengen tampil ada juga yang pengen tampil. Gitu. Berarti beda-beda ya. Beda-beda. Sama aja lah kayak dunia kita kan. Kadang kan ada yang emang kita pemalu nih gitu kan. Ada juga yang emang kita eksis lah kayak gitu kan. Kayak gitu, ada juga yang pengen banget nih cerita kita tuh kayak kehidupan kita tuh ceritain, tapi ada juga yang pengen nutup, nggak mau orang lain tuh tahu tentang kehidupan kita gitu. Sama lah. Jadi sebenarnya nggak beda jauh sama kehidupan kita ya Ci ya? Iya sama aja sih sebenarnya, kita kan emang selalu berdampingan ya sama makhluk kasat yang tidak kasat mata ya. Kayak gitu. Oke, ada lagi nggak yang mau lu sampaikan? Kalau untuk saat ini sih kita cukup ceritain yang kemarin aja ya, apa gue alamin ya. Cuma ya pesen gue ya kalau buat kalian semua sobat Ada Misteri yang emang hobi mendaki, lebih baik itu kita tuh cari tahu dulu nih sebelum mendaki ya. Kayak apa nih yang boleh, apa yang enggak kayak gitu. Atau misalnya pas kalian pendaftaran kalian tanya dulu nih kira-kira di sini ada yang dilarang nggak sih kayak gitu. Jadi demi menghindari sesuatu yang tidak diinginkan kayak kemarin yang teman kita ceritain itu gitu. Oke sobat Ada Misteri, untuk cerita kali ini kita akhirin sini dulu ya. Kalau memang kalian punya cerita mistis atau cerita yang benar-benar seperti ada misteri atau apapun, kalian bisa ceritain langsung di komentar kita atau juga di DM, atau bisa juga WhatsApp di nomor telepon yang tertera di sosial media kita. Dan jangan lupa juga kalian harus banget subscribe, like, dan komen, dan berbagi ke semua teman-teman kalian untuk video kita ini biar kita lebih semangat lagi nih bikin video-video selanjutnya. Dan jangan lupa nih nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Cukup sekian, gua Ari Kiki pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.